Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah memasuki hari keempat di bulan Ramadan. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan segala nikmatnya ibadah di bulan Ramadan ini, terkhusus ibadah puasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah terbaik untuk kami. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan." Teman-teman semuanya, apakah kalian tadi sudah melakukan sahur, bangun malam kemudian makan sahur? Nah, kalau sudah, kalian akan mendapatkan keberkahan. Nah, bagi orang yang berpuasa tanpa bangun, tanpa sahur, apakah puasanya sah? Sah. Ya. Bagi orang yang bangun malam, kemudian melakukan makan sahur dan puasa, apakah sah? Sah. Nah, tapi orang yang melakukan sahur itu akan mendapatkan tambahan pahala atau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa keberkahan yang didapat seseorang yang melakukan atau makan sahur sebelum puasa? Bagi kita semuanya, bagi teman-teman yang sedang belajar, ya, bangun di waktu sahur atau di sepertiga malam atau sebelum azan, ya sekitar 30 menit atau 1 jam, adalah melatih kita semuanya untuk bangun malam. Yang mungkin mohon maaf bagi teman-teman yang 1 tahun ini susah bangun malam, bahkan jarang bangun malam, ya kan? Bahkan sholatnya aja kadang kesiangan. Tapi Masya Allah, di bulan Ramadan ini banyak sekali orang yang bangun malam untuk melakukan sahur. Karena di waktu sahur ini banyak sekali aktivitas yang kita lakukan, ya, yaitu kita bisa sholat tahajud, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa zikir. Bahkan di waktu ini apabila kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keberkahan yang kita dapat apabila kita bangun di waktu sahur. Nah, keberkahan yang kedua yang kita dapat apabila kita makan sahur, kita akan diberikan energi yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa 1 hari penuh. Karena kita makan di akhir sebelum azan, kita akan menyimpan banyak energi yang kita makan. Beda dengan kita makannya jam 12 malam atau setelah isya, kemudian kita tidak bangun, kita lanjut puasa siangnya. Pasti kita akan merasa lapar, kita akan merasa lelah, ngantuk. Nah, karena energinya kurang. Beda dengan orang yang melakukan sahur, ya. Jadi energi yang disimpan itu maksimal sehingga siangnya kita tidak merasakan lapar ataupun lelah. Itu keberkahan yang didapat seorang yang melakukan sahur. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang melakukan sahur, keberkahan yang didapat adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sahur kita masih diberikan rezeki oleh Allah, bisa menyantap makanan, bisa minum sekeluarga, bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, itu adalah keberkahan yang kita dapat saat sahur.
Dan masih banyak keberkahan yang kita dapat saat kita melakukan sahur. Ya teman-teman semuanya, itulah mengapa Nabi menganjurkan kita untuk bangun melakukan sahur. Jadi yang pertama adalah untuk belajar bangun malam. Di waktu sahur kita bisa tahajud, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah kita bisa memaksimalkan makan untuk persiapan energi kita dalam puasa 1 hari penuh. Dan yang ketiga adalah wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menyantap makanan dan bisa berkumpul dengan keluarga. Itu mudah-mudahan yang Kak Santo sampaikan bisa memberikan motivasi untuk semangat. Ayo kita bisa bangun malam, ayo kita bisa bangun sepertiga malam, kita lakukan ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang Kak Santo sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi Kak Santo dan teman-teman semuanya. Semangat puasanya, mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah puasa selama full 1 bulan. Dan nanti setelah kita melakukan puasa, kita tercatat golongan atau hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.